Hai pemirsa, apa kabar? Harapan kami semuanya dalam keadaan sehat. Kenapa saya percaya? Karena Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Nah, hari ini pemirsa kita akan belajar di kisahnya Ibu Yeni. Pensiunan guru, 62 tahun usianya. Dulu, Bu Yeni ini tahu punya hipertensi ya sejak 2004. Nah, Bu Yeni tahu ini nggak boleh dibiarkan, nggak bisa tinggal diam. Makanya langsung mencari solusi dan menggunakan teknologi laser. Dan sekarang setelah menggunakan teknologi laser, dia rasakan banyak sekali manfaatnya. Sekarang sudah ada bersama kami semua di studio, ada Ibu Yeni. Bu Yeni, apa kabar? Baik. Sehat ya Bu ya? Terima kasih, sangat sehat. Dan juga ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar Bapak-bapak? Kabar baik. Dan juga Bu Yeni, pemirsa di rumah, salam sehat, jangan lupa bahagia. Oke, tapi sebelumnya pemirsa, yuk ikutan menjawab. Konsumsi obat darah tinggi itu membuat ketergantungan. Benar atau salah? Benar. Ibu dulu pakai obat darah tinggi berapa lama? Aduh, cukup lama Cukup ya, lama. bertahun-tahun. Sekarang sudah selesai? Sudah, Atas rekomendasi dokter atau sendiri? rekomendasi dari dokter. Konsumsi obat darah tinggi membuat ketergantungan. Yang benar seperti apa jawabannya? Mas Boyke? Ya, pemirsa Bu, jadi jawabannya kurang tepat loh. Harusnya salah. Memang di dalam dunia kedokteran, di dunia medis ini ada beberapa obat yang memang harus diminum seumur hidup. Ya, misalnya seperti obat-obat antihipertensi, kemudian obat-obat diabetes, ya, dan itu biasanya atas rekomen dokter. Tentu saja perlunya kita berkonsultasi dengan dokter seperti yang dilakukan, itu adalah untuk melihat ya, apakah dengan pemberian obat sekian lama ini terjadi penurunan. Kemudian dokter juga akan melakukan suatu tapering off namanya. Tapering off itu mengurangi dosis. Kan Ibu tadi katakan mulai dari sehari sekali menjadi 2 hari sekali, akhirnya dilepas. Ya. Nah, Ibu bisa dilepas karena pada check up selanjutnya Ibu juga menggunakan teknologi laser kan, terbantu sehingga bisa melepaskan obatnya, seperti itu ya pemirsa ya. Konsumsi obat darah tinggi membuat ketergantungan adalah sebuah pernyataan yang salah. Tidak. Ya, karena percayalah, dokter sudah mengukur dan menakar sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke. Pernyataan yang kedua, siap Bu Yeni? Pemirsa boleh ikutan jawab. Stroke ringan bukanlah hal yang serius. Wah, ini pernyataan benar atau salah Bu Yeni? Salah. Salah. Kenapa Bu? Karena kalau dibiarkan saja stroke ringan itu, maka akan berubah menjadi yang berat. Stroke ringan bukanlah hal yang serius. Jawabannya adalah salah. Karena harus dianggap serius ya Bu ya. Mas Nurman, jawabannya? Jadi jawaban Ibu tepat sekali ya. Jadi kita kenalan dulu nih sama yang namanya stroke ringan ya. Jadi stroke ringan ini merupakan gejala stroke yang tadinya timbul nih, tapi dia akan hilang dalam waktu kurang lebih 24 jam. Artinya dalam 1 hari itu dia sudah hilang sempurna. Itu kita sebut sebagai stroke ringan atau TIA kita sebutnya ya. Nah, TIA ini sendiri ini bukan berarti dia bukan masalah serius, enggak. Karena berdasarkan penelitian, TIA ini orang yang sudah pernah kena TIA kurang lebih 5 tahun ke depan jika tidak dianggap serius, juga tidak ada penanganan khusus, maka akan terjadi yang namanya stroke berat. Stroke berat ini berarti lebih dari 24 jam, gejala-gejalanya masih menetap, artinya masih ada kekakuan, masih ada hilang ingatan, masih ada kelumpuhan. Gejala-gejala ini nantinya akan menjadi stroke berat. Jadi pemirsa di rumah, kalau sudah pernah mengalami yang namanya TIA atau stroke ringan, mulai dari sekarang kita harus waspada. Faktor resikonya mulai kita kendalikan dari sekarang. Gula darahnya, tensinya, kolesterolnya kita kendalikan dari sekarang dengan teknologi laser. Jadi stroke ringan bukan hal yang serius, ini adalah pernyataan yang salah. Stroke ringan bukan hal yang serius adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke, kita sudah belajar pemirsa. Nah, sekarang kita mari belajar dari kisahnya Ibu Yeni. Apa yang membuat Bu Yeni sampai datang ke studio kami? Apa yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser? Ini dia kisahnya. Yeni Surya sudah hampir 20 tahun. Ia mengetahui bahwa dirinya mengidap hipertensi. Bahayanya,
hipertensinya ini tidak menimbulkan gejala, sehingga kerap kali membuat Yeni waspada. Bisa saja hari ini atau kemarin tekanan darahnya tinggi, sementara ia tidak sadar. Untuk itulah, Yeni sekarang menjadi lebih rutin melakukan cek tensi, agar tekanan darahnya tetap terpantau dengan baik. Kekhawatiran Yeni pun semakin besar ketika ia mengeluh irama jantungnya terasa berdetak tidak normal. Namun, dengan tekad yang kuat, ia sudah semakin memperbaiki pola hidup. Selain itu, Yeni juga rutin menggunakan teknologi laser untuk bantu tingkatkan kesehatan. Alhasil, kini tekanan darahnya sudah stabil di angka normal. Keluhan gangguan irama jantungnya pun sudah tidak pernah kambuh lagi. Kami ini paling senang kalau misalnya ada yang datang ke Studio Go Healthy ya, dan sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Hati-hati pemirsa, hipertensi punya julukan the silent killer dan seringkali tanpa gejala. Tahu-tahu Anda sadar punya hipertensi setelah terkena komplikasi. Menakutkan sekali ya. Makanya tirulah apa yang dilakukan oleh Ibu Yeni. Sudah pakai teknologi laser. Berarti udah berapa tahun Bu pakai laser Bu? Sudah lama ya, lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun, luar biasa. Nah, kami ingin tahu nih, pemirsa juga ingin tahu. Manfaat apa yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser Bu? Yang pertama, tidur itu bisa nyenyak ya. Berkualitas ya awalnya, tidurnya ya? Seperti itu. Terus tidak lagi pusing-pusing, tidak lagi rasa kesemutan. Dulu kesemutannya di kaki. Kepala ya, yang paling sering itu kepala. Saya agak baru tahu ya, kepala bisa kesemutan Bu? Saya kok rasanya... Kan kalau tangan, kaki udah iya, bisa. Kepala kesemutan bisa ya? Iya, Jadi rasanya itu... Geremet. Iya. Jadi itu tanda bahwa tekanan darahnya sedang tinggi tuh. Oh gitu. Berarti Berarti sebetulnya ada ada gejalanya gejala. tuh, Betul, cuma ada nggak sadar ya. Iya. Jadi hilang tuh si kesemutan kaki sama kepala? Ya sampai sekarang hilang tuh. Alhamdulillah. Apalagi Bu, tidur jadi enak, kesemutan nggak ada, apalagi? Yang jelas jadi kayaknya tuh nyaman gitu ya. Jadi nggak khawatir, tadinya itu kan kalau kemana-mana harus bawa obat-obatan tuh, bawa ini, bawa itu gitu ya. Oh nanti Takut apa gitu ya? Apa. Paling ngeri memang kadang-kadang takutnya kalau di dalam perjalanan stroke atau apa gitu kan. Ya, itu Jadi yang Ibu tahu paling ya ngeri. komplikasi dari darah tinggi itu apa saja? Tahu. Apa aja? Selain stroke apa? Stroke, betul. Stroke, terus jantung serangan ya. jantung, Serangan terus jantung yang tiba-tiba ya. sampai ke sini Iya. gagal ginjal juga bisa. Iya, Mana-mana, cuci Bu. darah. Betul, Iya, betul. betul. Cuci darah. Hebat, Nggak ada pilihan yang menyenangkan kan? Iya. Ya, ya. Oke, ke badan gimana? Stamina gimana? Coba tuh, pengen tahu. Kalau dilihat dari foto-foto tadi ya kayaknya kan ceria-ceria aja gitu ya. Jadi nggak wajah murung, yang apa gitu kan. Pernah ada masalah irama jantung yang tidak beraturan dulu ya Bu ya? Setelah menggunakan laser apa kabar Bu? Sampai saat ini sih oke aja gitu. Aman ya Bu ya? Aman. Periksa kan tapinya kan? Periksa. Nggak dirasa-rasa kan? Enggak. Ya karena Jadi, kalau kesehatan nggak boleh pakai perasaan, harus Iya. pakai pemeriksaan. Biasanya kan itu sudah terkait ya ketika saya mencoba untuk mengukur tensi. Nah di bawahnya kan ada detak jantung. Iya, Oh, ada heart gitu. rate. Iya. Berarti Ibu rutin cek darah tensi sendiri di Tensi rumah? sendiri di rumah. Punya kan. alatnya? Punya. Ah keren, bagus. Nah yang paling penting adalah kita bicara soal angka. Dulu ketika hipertensinya ada gitu kan ya, pernah mencapai 170, 150 sampai 170 terus di antara itu. Sekarang setelah pakai laser, angkanya jadi berapa Bu? Kemarin saya tensi itu 128, 83, biasanya seperti itu tuh. Lalu kan saya konsultasi lagi sama dokter, ternyata memang normal Bu, normal. 128 per 83. Aman ya Mas Aman, Mas Boyke ya? Aman ya. Alhamdulillah. Jadi, yuk. Nah, buat pemirsa yang artinya ada hipertensi, udah deh nggak usah mikir-mikir lagi, kita tinggal mengikuti aja ya apa yang diinikan dialami oleh Bu Yeni sendiri nih ceritanya, sehingga kita betul-betul yakin bahwa teknologi laser memang khusus diciptakan untuk darah ini bisa membantu kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Ya benar banget nih Mas Boyke ya. Jadi pemirsa di rumah ya, masing-masing respon tubuh kita ini kan beda-beda. Bahkan ketika dokter itu memberikan obat, ini pasti ada indikasinya. Tapi
Tapi nggak semua orang yang mendapatkan obat tersebut itu muncul nih efek sampingnya. Jadi pentingnya kita untuk konsultasi ke dokter untuk melihat apakah obatnya sudah benar, apakah dosisnya sudah tepat, apakah cara minum obatnya sudah benar juga. Yang pastinya dokter sudah mempertimbangkan obat ini akan memberikan efek yang seperti ini. Dengan efek yang baik ini maka yang kita tuju kesehatannya ini sudah tercapai dengan baik. Nah, apa yang sudah dilakukan sama Ibu Yeni sendiri ini merupakan suatu langkah yang tepat. Saya salut sekali dan Bu Yeni ya, karena Bu Yeni mau kontrol ke dokter dengan rendah hati, mau balik lagi ke dokter, ikuti saran dokter. Pemirsa di rumah juga harus melakukan hal ini karena pada dasarnya kita memang membutuhkan konsultasi dokter dan kita membutuhkan teknologi untuk membantu kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap terjaga dengan baik. Untuk pemirsa di rumah dia sudah ada keluhan nih seperti gula darah tinggi, tensi tinggi, atau kolesterol yang tinggi, atau yang masih sehat, mulai dari sekarang kita jaga kondisi tubuh kita jaga nih yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah kita, yang pastinya kita harus menua dengan sehat, kita tetap produktif, yang sudah ada lasernya dipakai, jangan sampai lasernya didiamin aja. Ayo pemirsa, mulai dari sekarang kita jaga kondisi tubuh kita pakai teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Take action sekarang juga gunakan teknologi laser supaya masalah tadi bisa kita hindari komplikasinya. Nah, dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Jadi kita ini bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari. Durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar laser nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ingat, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogo Mall. Oke, pemirsa, gue belum selesai karena habis ini kami punya tips buat Anda. Ya, ada pengetahuan buat Anda tentang vitamin B12 yang punya manfaat mencegah penyakit serius. Kita bisa dapat dari makanan apa saja? Setelah yang satu ini ya, tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, sebelum kita lanjutkan belajar dari kisahnya Bu Yeni, ini penting buat Anda ketahui, tahukah Anda kalau vitamin B12 harian ini ya punya manfaat untuk mencegah penyakit yang serius. Mas Nurman, boleh dikasih tahu dong? Ya, jadi pemirsa di rumah mungkin ini nggak asing lagi nih sama yang namanya vitamin B12 ya. Jadi kita sebutnya sebagai vitamin neurotropik. Karena apa? Vitamin ini sendiri ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan syaraf kita. Terutama pada orang-orang yang memang punya keluhan-keluhan syaraf nih, seperti Bu Yeni, atau pemirsa di rumah yang sudah ada rasa kesemutan, atau ada rasa-rasa yang lain terkait dengan syarafnya ya. Jadi vitamin B12 ini sendiri kita sebutnya cyanocobalamin. Vitamin ini sendiri bisa kita dapatkan dari beberapa jenis makanan ya di sekitar kita. Kalau pemirsa bisa lihat di sini, dari ikan, kemudian dari hati, dari udang, atau dari panganan yang dia terbuat dari susu ya, seperti keju, yogurt dan lain sebagainya. Turunan susu bisa ya? Turunan susu bisa ya, untuk yang nggak alergi susu nih Kang, terutama ya. Keju, susu ya. Oke. Jadi vitamin B12 ini sendiri sebenarnya ini bisa kita dapatkan di mana-mana. Tapi permasalahannya adalah kalau kita kekurangan vitamin B12 ini banyak sekali penyakit yang bisa datang ya. Crohn disease, kemudian ada penyakit syaraf, bahkan penyakit yang terkait sama kualitas darah kita nih, yang kita sebutnya sebagai defisiensi vitamin B12 karena anemia. Sementara vitamin B12 harus terus dipenuhi. Harus tetap dipenuhi Kan kita nggak bisa setiap hari memenuhi makanan ini gitu loh. Betul ya. Nah, jadi kalau misalkan kita memang tidak bisa nih memenuhi kebutuhan vitamin B12 harian kita, jadi kita perlu nih yang namanya suplementasi. Suplementasi ini kita harus pastikan bahwa suplementasinya ini dia penyerapannya bagus nih di tubuh kita. Berapa banyaknya kita Dan berapa banyaknya kita nggak tahu yang cocok untuk gitu. kebutuhan kita gitu loh. Betul. Kan Jadi kita takarannya. penuhinnya ya paling mudah ya dengan suplementasi. Oke. Suplementasi inilah yang nanti memenuhi kebutuhan Baik. vitamin B12 kita. Jadi pastikan pemirsa, kalau Anda memilih suplementasi, pilih yang lengkap. Oke, kembali ke kisahnya Ibu Yeni.
yang punya riwayat darah tinggi. Hipertensi dulu sampai 170. Berbahaya sekali dan Bu Yeni sadar komplikasinya bisa sangat menakutkan. Makanya sudah menggunakan teknologi laser sekitar 5 tahun terakhir. Dan masalah-masalah ketidaknyamanan dalam tubuhnya sudah tidak ada. Yang paling penting angkanya sekarang sudah normal. 128/82. Iya. Aman ya Bu ya? Aman. Masalahnya apa? Dia memastikan diperiksa setiap hari. Diperiksa mandiri. Itu yang bagus. Nah, Bu Yeni ini kan dulu ngajarnya bahasa Sunda ya katanya. Ada. Waktu Iya. leres? Laras pisan. Leres. Upami teknologi laser ku ibu di angena iraha wae. Saya biasanya kalau sudah rasa tidak enak itu ya, lalu saya selama seminggu. Di angin Seminggu, seminggu. nah, terus jeda. Jadi nggak terlalu rutin Enggak, menggunakannya ya? saya enggak terlalu rutin, tapi hanya seperti itu. Padahal dipakai rutin lemah lebih baik. Iya. Saya Lebih sekarang baik. pakai Tadi rutin, tadinya saya pikir ya. nggak bisa karena Oh, kan bisa. di Nggak laser bisa. terus ya. Karena gini ya Bu ya, teknologi laser yang ibu pakai nih ya, itu teknologi laser yang sudah diukur, kita sebutnya sebagai low level laser. Ya. Jadi kalau ibu pakai tiap hari itu lebih bagus. Nggak apa-apa. Oh, gitu ya? Iya, betul. Tadi Bumi, Sahawai. selain ibu namanya Sahade. Oh, suami saya Suami. ikutan make dan yang terakhir anak saya yang masih SMA ya itu ikutan make. Karena rasanya sama, pusing. Suami ada ayah hipertensi oge. Darah rendah. Oh, malah darah rendah. Iya, darah rendah itu karena ikutan make, jadi normal lagi. Betul. Nah, mungkin Gitu atuh. Yang saya mesti jelaskan ke pemirsa nih, jadi laser itu kan kerjanya untuk darah dan pembuluh darah ya pemirsa ya. Nah lihat Ah, tuh, getih ibu teh darahnya kieu tuh tah, menggumpal dilebetna teh. ya. Karena kekurangan nutrisi dan oksigen makanya jadi pusing. Geremetan, saraf-saraf juga kekurangan nutrisinya. Nah, ketika digunakan teknologi laser, ya kita lihat tuh teknologi laser kan 3 warna tuh. Iya. Ada yang merah, yang Iya. kuning sama yang biru. Tuh langsung yang namanya menggumpal tadi pecah. Jadi yang namanya si sel-sel darah merahnya bisa mengirimkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh sampai ke kapiler-kapiler yang hanya masuk oleh si sel darah merah satu aja, termasuk pada ginjal dan semuanya. Iya. Nah, itu baru sinar merahnya. Kok saya segeran ya udah pakai teknologi laser. Nah, jadi Bu, itu yang namanya kolesterol, gula, kan muter-muter terus tuh, ya. Nah, dia itu diubah oleh si sinar merah tadi menjadi energi. Oleh apa? Oleh ada bagian inti sel namanya mitokondria, pabrik Pabrik energi. Diubah, akibatnya apa? Kadar gula darah turun, kadar kolesterol turun, tapi tenaga kita menjadi bertambah. Makanya kan seger, orang bilang kelihatan awet muda dan sebagainya itu dari situ. Ya. Nah, potensi saya yang tadinya 170 sekarang tinggal 128. Karena apa? Tensi itu terjadi karena pembuluh darah kaku. Akibat dia kaku itu jantung tuh mesti mompa lebih kuat. Akibatnya tekanan darahnya naik. Nah, si teknologi laser itu mengaktifkan kembali zat yang namanya nitric oxide ya. Nitric oxide ini ada di pembuluh darah ya, diaktifkan sehingga pembuluh darahnya menjadi elastis melar muncul orang Sunda nama. Ya. Jadi melar begitu akibatnya apa? Aliran darah tekanan darahnya menjadi turun ya karena dia pembuluh darahnya elastis dan terbukti di ibu jadi cuma 128 tidak 170 teh ya. Nah, kemudian saya tuh paling kesel gak bisa tidurnya kok saya bisa tidur. Nah, tadi sinar biru itu akibat daripada sinar Yang kuning. Koneng. Si sinar kuning itu pada wanita-wanita memasuki usia menopause atau pria-pria memasuki usia andropause, si sinar kuning itu dia akan mengaktifkan kembali yang namanya hormon melatonin yang pada wanita menopause menurun bersama dengan estrogen. Yang pada laki-laki dengan testosteron. Akibatnya apa? Tidurnya menjadi lebih nyenyak. Dan saya kok sekarang gembira terus ya, bahagia.
itu diaktifkan juga si sinar kuning itu hormon yang namanya endorfin, hormon kebahagiaan. Jadinya lah ibu seperti ini sekarang. Jadi kalau intranasal itu sendiri ya pemirsa di rumah, mungkin kita kasih lihat nih Kang Ronald Ya. ini contohnya ya. Jadi Tuh. Nah, teknologi laser itu ada yang di tangan, ada yang dimasukin ke hidung ya Bu ya, Iya. betul ya. Jadi yang dimasukin ke hidung kita sebutnya sebagai intranasal. Ini fungsinya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Jadi pada orang-orang yang dia punya keluhan nih seperti Ibu misalkan sinusitis, sering flu, sering sakit kepala, kemudian migrain, vertigo, ini bisa dimanfaatkan nih teknologi intranasal yang nantinya akan meringankan gejala-gejala tersebut. Tapi yang paling penting pada teknologi ini sendiri adalah untuk mencegah terjadinya sumbatan di area kepala kita, terutama di pembuluh darah otak kita. Mulai dari sekarang nih, kalau kita sudah sadar nih pola hidup kita jelek, kemudian ada keturunan juga nih, kita pakai teknologi laser, kita ubah pola hidup kita, dan yang pastinya kita jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Oke, Bu Yeni, dengan penjelasan tadi terbayang ya apa yang Terbayang. dilakukan teknologi laser buat tubuh ibu. Kenapa ibu sekarang merasa lebih sehat, merasa lebih bugar. Ya. Iya. Nah pemirsa, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Ibu Yeni sekeluarga. Banyak kisahnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Sudah 10 tahun ini ada hipertensi. Selalu saya minum obat. Kemudian kalau untuk diabetes, ya saya kontrol makan saya, pola hidup, dan saya 2 bulan sekali pasti periksa lab. Teknologi laser saya selalu pakai pagi, saya pakai di tangan, malam dipakai di tangan, tapi malam juga saya tambah dengan yang nasal yang di hidung. Dan itu sangat-sangat membantu saya untuk mengontrol tensi saya, gula saya, kolesterol saya. Saya tidurnya enak, kemudian bernafas dari hidung ke kepala itu plong. Dan ini benar-benar saya rasakan. Ini saya pakai bukan karena saya pernah stroke atau segala macam, tidak. Tapi sangat membantu saya untuk mengontrol, memanage kesehatan saya. Jadi tunggu apa lagi pemirsa, gunakanlah teknologi laser sekarang juga, sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Nah sekarang Bu Yeni boleh diajak pemirsa yang mungkin sama seperti ibu ya, sedang menikmati masa pensiun juga dan juga mungkin punya masalah yang sama yaitu hipertensi. Silakan Bu diajak pakai laser Bu. Mangga atuh ibu-ibu, bapak-bapak, hayu daripada kita mengobati, mari kita mencegah supaya tidak ada stroke di saat pensiun, supaya tidak ada lagi ketakutan, dan supaya ada kebahagiaan bersama dengan keluarga. Laser itu bukan obat, tapi mencegah supaya tidak terjadi hal-hal buruk di masa yang akan datang. Dan pemirsa di rumah, yang saya ceritakan ini semua benar adanya. Saya mengalami, saya juga berusaha mengobati, dan sekarang saya menemukan kesembuhannya. Hatur nuhun Ibu Yeni, tos sumpingka go healthy ya, dan mudah-mudahan nih rekan-rekan sejawat Bu Yeni, guru juga, orang tua murid yang menyaksikan acara ini bisa mengikuti langkahnya Bu Yeni untuk sehat ya, karena menggunakan teknologi laser. Dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda gunakan jika Anda punya masalah yang sama seperti Bu Yeni, punya hipertensi atau mungkin punya diabetes dan kolesterol tinggi. Harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah kita dari komplikasi. Ada juga nih aksesoris intranasal therapy kit yang sudah digunakan oleh Bu Yeni ya, digunakan di rongga hidung. Manfaatnya untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, juga migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Buat yang masih muda-muda seperti anaknya Bu Yeni, seperti saya yang nggak punya keluhan kesehatan, justru itu saat yang paling tepat. Lebih baik gunakan dokter laser sekarang juga sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Mari pemirsa, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Caranya, hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Pemirsa, jangan lupa jika Anda punya kritik atau saran, silakan sampaikan melalui alamat email kami ini ya, untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang.
Jangan lupa, jagalah kesehatan Anda karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.